Halo sobat, selamat datang di WND Spoiler. Sebelum mulai Mimin minta bantu like sebagai uang parkir ya sob. Dan bagi sobat-sobat yang belum subscribe mari subscribe dan berlangganan di channel Mimin. Oke sobat langsung saja kita gas ke ceritanya. Part 10. Chapter 173-180 Reruntuhan Kuno nomor 9. Baru-baru ini, nama komunitas Mingyue, Luofeng, tidak hanya nama rumah tangga, tetapi juga penduduk komunitas lain di sekitar Taman Tambak Lotus hampir semua orang tahu. Taman Lotus Pond, di sebelah komunitas Mingyue, adalah taman terbuka. Pada awalnya, Luohua dan Nasionan bertemu di taman ini. Taman ini sangat ramai dan tempat yang penting untuk penyebaran berita. Hal utama tentang Luofeng adalah menyebar dari ini. Tentang legenda Luofeng. Yang pertama adalah untuk menjelaskan bahwa seorang pejuang penerbangan segitiga khusus diparkir di komunitas bulanan, fighter ini dikatakan telah dibeli oleh Luofeng. Menurut beberapa orang yang tahu bagaimana harus pergi, militer umum pejuang terbang biasa, harganya lebih dari 1 miliar, itu volumenya. Dan para pejuang yang berani terbang sendiri di daerah belantara umumnya harus mendapatkan puluhan miliar. Hanya sebagian dari Lien Chen yang mau membeli, karena untuk ini, perkiraan harga lebih tinggi. Sisa-sisa peradaban kuno. Luofeng tampaknya dituangkan ke kepala dengan seember air es. Seluruh orang bersemangat, dan tiba-tiba Luofeng tidak lagi tertawa, tetapi menjadi ekspresi serius. Mata ganda seperti listrik, menatap jam tangan komunikasi mail. Dengan lembut, buka surat. Jatuhkan. Judul kotak surat dibuka, dan email dengan karakter Cina dibuka. Pemantauan Luofeng. Silakan tiba di kantor pusat Global Aula Marshal tertinggi kota Pangkalan Hongning sebelum pukul 18 pada 29 September. Pada waktu itu, banyak dewa perang berkumpul dan pergi ke reruntuhan peradaban kuno ke-9. Ingatkan 3 poin berikut. 1. Sebagai relik peradaban kuno nomor 9, dengan tingkat bahaya rendah, itu adalah satu-satunya tempat di mana Anda bisa mendapatkan set Dewa Hitam. Tingkat kecacatan kematian God of War adalah sekitar 72%. Tingkat keberhasilannya adalah 28%. Sebelum memilih untuk masuk, pastikan untuk mempertimbangkannya dengan jelas. Setelah Anda masuk, Anda tidak bisa kembali. 2. Kesempatan untuk memasuki peninggalan peradaban kuno nomor 9. Siapapun hanya sekali. 3. Mereka yang memasuki relik peradaban kuno nomor 9, dilarang menggunakan peralatan pelindung khusus seperti jas Dewa Hitam. Peralatan pelindung hanya bisa menggunakan seragam tempur yang dibuat di bumi. Harap pertimbangkan dengan serius apakah akan masuk. Jika Anda siap masuk, bersiaplah. Tiba di tempat pertemuan sebelum tanggal dan waktu yang ditentukan. Museum Seni Bela Diri yang Ekstrim. 31 Agustus 2057. Pembayaran terakhir dari email ini sebenarnya adalah logo dari seni bela diri terbaik dalam bentuk segel. Email sederhana ini adalah untuk membuat Luofeng diam dan melihat ke bawah pada 3 pengingat pada email ini. Untuk sementara waktu, nampaknya suhu telah turun beberapa derajat. Tingkat kecacatan kematian adalah 72%. Luofeng mengerutkan kening. Tingkat keberhasilannya adalah 28%, artinya, begitu gagal. Itu adalah kematian dan cacat. Dan rasionya terlalu tinggi, dan mungkin ada 3 orang yang akan mati dan mati. Jelas, para dewa yang berani memasuki peninggalan peradaban kuno ke-9, ini harus lebih percaya diri dan berani pergi. Namun, bahkan jika Anda yakin, angka kematian dan cedera masih setinggi 72%. Ini menunjukkan bahwa manusia di bumi belum menemukan hukum izin yang berhasil. Jika hukum tertentu ditemukan, tingkat kematian dan cedera tidak akan terlalu tinggi. Dan tidak bisakah kamu menggunakan kemampuan khusus seperti setelan Dewa Hitam? Luofeng mengerutkan kening. Benar-benar tempat hantu. Masuk dan persetan peralatan. Pada malam hari, Luofeng diam-diam duduk di sofa di ruang audiovisual, alisnya berkerut, dan dia bermasalah. Pada tanggal 9, sisa-sisa peradaban kuno, mereka tidak tahu apa-apa tentang mereka, dan mereka tahu bahwa mereka bisa saling bertarung. Jika kalajengking menyentuh gambar, mereka bergegas ke sisa-sisa peradaban kuno, dan mereka tidak diizinkan menggunakan jas hitam dewa. Dengan pertahanan yang cukup, aku takut aku akan kehilangan nyawaku. Luofeng, bagaimana kamu menyukai ini? Di layar, Susin mengganti gaun lainnya. Ya,
Luo Feng mendongak dan tersenyum. Apa yang salah? Melalui video, Susin di daerah perkotaan utama juga menemukan bahwa Luo Feng tidak benar. Aku masih harus melakukan sesuatu, aku akan memberitahumu nanti, kata Luo Feng. Oh, oke. Jangan terlalu menekan diri sendiri, Anda sudah melakukan cukup. Susin mendorong. Jatuhkan. Proyeksi pada layar dimatikan. Seluruh ruang audiovisual dikembalikan ke kegelapan. Luo Feng duduk di sofa sendirian. Ini sudah larut malam, dan sangat tenang. Satu orang berpikir untuk waktu yang lama, Luo Feng membuat keputusan. Bip, bip, bip. Memanggil telepon internal Extremeus Hu, meskipun agak menyeramkan, tetapi Anda tidak boleh bodoh untuk memasuki peradaban kuno ke-9. Halo. Suara rendah itu terdengar. Meskipun dia telah melakukan beberapa panggilan telepon dengan karakter misterius ini, Luo Feng menemukan bahwa suara karakter misterius ini hampir selamanya rendah dan acuh tak acuh, hanya ketika dia mengatakan, "Terima kasih, Tuan," terakhir kali, nada karakter misterius berubah. Senyum langka 2 kali. "Halo, saya Luo Feng," kata Luo Feng. "Aku tahu itu kamu." Luo Feng mengawasi. "Apa yang kamu miliki?" Suara itu sedingin dan acuh seperti sebelumnya. "Saya baru saja menerima email dari pemberitahuan keberangkatan peradaban kuno. Email ini mengatakan bahwa targetnya adalah peninggalan peradaban kuno nomor 9, dan tingkat kematian dan cedera adalah 72%, dan tidak mungkin untuk menggunakan peralatan seperti jas Dewa Hitam." "Apa?" Luo Feng bertanya. "Ya." Suara rendah itu singkat. Luo Feng bertanya, "Aku ingin tahu, para dewa dan dewa masuk, tantangan dan bahayanya sama." "Tidak sama. Selama kualitas fisik mencapai tingkat dewa perang, Anda dapat memasuki sisa-sisa peradaban kuno nomor 9. Suara rendah tidak ragu-ragu. Dewa perang kelas 1, dewa perang tengah dan dewa perang yang lebih tinggi, memasuki sisa-sisa peradaban kuno nomor 9, tantangan, bahaya, kesulitan 1. Beberapa dewa yang lebih tinggi dapat terbunuh, dan dewa perang kelas 1, tetapi ada contoh keberhasilan. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Yang paling menakutkan adalah ini. Bahaya yang ditemui berbeda, jadi itu tergantung pada keberuntungan dan kekuatanmu kuat. Tetapi bagaimana jika Anda berada dalam situasi yang sangat berbahaya? Namun, menurut proporsi, tingkat keberhasilan dewa perang yang lebih tinggi daripada dewa perang tengah. Tingkat keberhasilan dewa perang menengah lebih tinggi daripada dewa perang pertama, kata suara rendah. Alis Luo Feng sedikit berkerut. Ketika saya pertama kali berbicara dengan pemilik, Hong, dari desa Han Hong. Luo Feng merasa mudah untuk mendapatkan satu set jas hitam ketika dia masuk dan bergoyang. Tidak ada bahaya. Namun, tampaknya tempat ini telah mencapai 72% dari tingkat kematian dan cedera, dan bahkan lebih dilarang untuk mengenakan jas Dewa Hitam. Mengapa dilarang mengenakan jas Dewa Hitam? Luo Feng tidak bisa tidak bertanya. Kenakan jas Dewa Hitam, tidak bisa masuk. Suara rendah itu hanya menjawab. Berapa tingkat keberhasilan yang saya masukkan? Luo Feng bertanya. Menurut kisah sukses sebelumnya, sisa-sisa peradaban kuno tidak pasti dan tidak dapat memberikan jawaban yang akurat. Hanya jawaban fusi yang dapat diberikan, tingkat keberhasilan harus melebihi 80%. Jawab suara rendah. Luo Feng diam. Ya, alasan mengapa sisa-sisa peradaban kuno adalah sisa-sisa peradaban kuno adalah karena mereka memiliki kekhasan masing-masing. Saat ini, manusia tidak dapat memahaminya 100%. Ketika saya berbicara dengan pemiliknya, saya mendengarkan gagasan utama museum. Seharusnya mudah, Luo Feng bertanya. Aku tidak tahu, jawabnya dengan suara rendah. Luo Feng melakukan perjalanan. Jika Anda ingin memasuki sisa-sisa peradaban kuno nomor 9, Anda biasanya perlu mengajukan permohonan sendiri. Dan pengawas Luo Feng secara langsung dinamai oleh pemiliknya. Suara rendah itu berkata, apakah benar-benar mudah untuk dilewati? Dari kasus saya tidak dapat memastikan Anda. Lewati ratusan. Mungkin pemiliknya punya alasan lain, Anda bisa bertanya kepada pemiliknya. Luo Feng sedikit mengangguk, maaf, Dudu, tutup telepon. Ruang audiovisual Luo Feng duduk dengan tenang. Percakapan dengan karakter misterius, Luo Feng masih tidak memiliki dasar. Peradaban kuno ke-9 ini tetap tidak dapat diprediksi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Lagi pula,
Semua orang hanya bisa masuk sekali, bahkan jika itu Hong. Aku khawatir tidak ada cara untuk masuk untuk kedua kalinya untuk mengeksplorasi, jika tidak perlu membiarkan sekelompok God of War mengirim kehidupan. Karena pemilik memintaku untuk pergi, maka, tunggu saja tanggal 29 September, ketika aku pergi ke markas, aku akan bertanya kepada pemilik lagi, Luo Feng diam-diam. Untuk dewa perang lainnya, mungkin beberapa sangat ingin mendapatkan satu set dewa hitam. Bagi Luo Feng, tidak perlu bertarung seperti ini. Paling tidak, saya punya sedikit hati untuk mengambil risiko. Sekarang tidak ada dasarnya, jika Anda masuk, hei, mati. Tidak terlalu memalukan? Keuntungan yang cukup tinggi akan membuat orang berisiko cukup tinggi. Satu set pakaian dewa hitam tidak akan membuat Luo Feng sangat berisiko. Pada malam tanggal 1 September, langit gelap. Di komunitas Mingyue, banyak patroli tim tentara dengan amunisi nyata melihat ke halaman yang jauh, dan seorang pejuang terbang biru pucat diparkir di halaman. 30 tentara dijaga. Sangat sulit untuk memakai Luo Feng, mengenakan jas hitam, dan menuju pesawat tempur. Tuan! 30 tentara berbaris di pengadilan dengan senjata, karena mereka secara khusus dianugerahi pangkat Mayor Jenderal Angkatan Darat. Luo Feng memiliki tim pengawal yang terdiri dari 900 orang, dan komunitas Mingyue awalnya memiliki penjaga militer. Luo Feng membiarkan para pengawal membaginya menjadi penjaga. 3 shift, secara patroli bergantian dan berjaga, tugas ini memang sangat mudah. Ya, Luo Feng mengangguk. Hei. Ketika palka dibuka, Luo Feng memasuki petarung cerdas seperti embusan angin, dan kemudian petarung cerdas itu mulai bangkit. Terbang keluar dari ruang lingkup sistem pertahanan kota, dan kemudian berubah menjadi aliran biru tua yang menghilang ke langit. Kota basis Jiangnan, area perumahan berskala besar tempat General Assembly Hall berada, seni bela diri ekstrim dari seluruh kota, sekitar 90%, tinggal di sini. Musik bergema. Di area perumahan, bangunan villa putih salju putih 3 lantai besar. Malam ini, kita akan mengadakan jamuan makan malam untuk menyambut supervisor baru. Begitu awal, sekitar 100 meter di sekitar villa putih berlantai 3, dipisahkan oleh pagar kayu putih, melarang orang luar masuk. Karpet merah membentang 100 meter dari gerbang pagar ke pintu masuk ke aula villa putih. Dan saat ini, banyak selebritas di seluruh kota pangkalan Jiangnan tiba satu persatu, seperti komandan divisi militer, komandan wilayah militer, dan perwakilan lain dari Departemen Khusus Negara, dan bahkan tokoh-tokoh besar di pejabat. Liga jam ini juga hanya sangat memenuhi syarat untuk makan malam hari ini. Singkatnya, ini jelas merupakan perjamuan tingkat tertinggi di pusat kota Jiangnan. Haha, Komandan Li, selamat datang. Pemantauan Luo belum tiba. Li Dawei bertanya sambil tersenyum. Hari ini, monitor adalah protagonis. Makan malam ini adalah makan malam untuknya. Adalah normal untuk terlambat, dan Li Shiling memiliki banyak pengertian. Presiden Yao Zhengyong tersenyum dan berkata, biarkan dulu. Presiden Yao Zhengyong segera akan menerima VIP lainnya. Ada sekelompok God of War yang datang ke sini hari ini. Militer memiliki pangkat umum, dan lebih dari 10. Li Dawei berjalan ke sudut orang tak bertuan itu dengan gelas anggur. Seorang pemuda bersetelan menyambutnya. Dia berbisik, Komandan, semuanya berjalan sesuai rencana. Diperkirakan dalam 1 jam, akan ada gerakan besar. Oh. Wajah Li Dawei menunjukkan senyum. Musik tetap melekat di setiap sudut aula, dan para pelayan pria dan wanita tampan mengirim anggur dan makanan. Di aula, selebriti dari semua sisi berbicara satu sama lain. Li Tua, apa yang disembunyikan orang di sini? Suara tebal terdengar, dan seorang pria setengah baya dengan jas tinggi dan kekar mengenakan jas datang dengan senyum. Li Dawei memandang ke masa lalu dan tidak bisa menahan senyum. Ye Zhong, wali kota besar Anda, ini cukup awal untuk datang hari ini. Jarang ada begitu banyak teman lama di sana. Kenapa kamu tidak datang lebih awal? Pria kekar itu tersenyum. Melihat penampilannya, pria kekar ini lebih seperti seorang prajurit militer. Di mana seperti wali kota? Setelah periode nirvana besar, seluruh negara bagian Huaxia hanya memiliki 6 kota basis, dan masing-masing wali kota-kota basis, yang merupakan anggota besar, dan statusnya jauh lebih tinggi daripada gubernur provinsi dan komite partai provinsi sebelum periode Nirvana Agung.
Saat ini, di kota basis, dua pemimpin puncak adalah wali kota yang mengelola mata pencaharian rakyat dan komandan militer tertinggi di kota markas. Komandan militer tertinggi di kota Pangkalan Jiangnan juga dilayani oleh Laksamana Li Dawei. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke komunitas Mingyue beberapa hari yang lalu. Wali kota Ye tersenyum. Bisakah Anda mendapatkan sesuatu? Luo Feng masih sangat patriotik. Li Dawei tersenyum. Tiba-tiba dia melihat ke kejauhan dan tidak bisa menahan senyum. Lihat, keluarga Su datang. Wali kota juga menoleh dan memandanginya. Dia berkata, Su Jia. Saya dapat mendengar bahwa penyelia Luo Feng berhubungan dengan gadis kecil Su. Oh, itu Su Xin, UM. Tidak heran, Luo Feng akan menyukainya, gadis kecil ini sangat baik. Ada 3 orang yang datang dari keluarga Su di kejauhan. Pria muda dengan rambut putih agak gemuk di sisinya, salah satunya adalah wanita muda dengan temperamen bangsawan mengenakan gaun malam hitam. Sepertinya lebih dari 30, dan yang lainnya adalah Su Xin mengenakan gaun malam ungu. Biaya terbesar seorang wanita adalah anak muda. Su Xin awalnya muda, mengenakan gaun malam off the shoulder dengan sosok yang menonjol, lebih seksi. Orang tidak bisa membantu tetapi mencerahkan mata mereka. Gadis kecil Su Jia ini bersama Luo Feng. Apakah kamu tidak puas? Li Dawei menyeringai. Kamu juga dapat menemukan seorang gadis muda yang cantik dari rumahmu, dari tangan Su Jia Xiao. Puncaknya adalah di masa lalu. Ini adalah dewa perang 19 tahun yang tak terkalahkan, dan mungkin itu akan menjadi, di luar keberadaan God of War, di masa depan. Sekarang saya tidak akan menembak, dan saya tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Wali kota Ye tidak bisa tidak meliriknya, tetapi dia tersenyum tanpa daya. Anda orang tua, tidak ada jenderal. Sudut aula. Su Xinzheng dan bibinya berada di sudut aula, mengobrol dengan gelas anggur. Meskipun mereka adalah salah satu dari 12 keluarga besar di Cina, mereka semua adalah kelas berat yang datang ke sini hari ini. Keluarga Su mereka tidak mencolok pada saat ini. Adapun anggota keluarga, Su Xin dan bibinya lebih tenang. Siapa yang bicara dengan kakek? Su Xin berbisik. Itu Lei Yufeng, putra pengawasan tambang Lei Lei. Di sebelah bibinya, dia juga menurunkan suaranya. Yufeng, ayahmu belum tiba. Pemimpin keluarga Su, Su Yungwo tertawa dan berbicara dengan seorang pria muda berambut panjang. Hari ini adalah makan malam dari Museum Seni Bela Diri untuk menyambut pengawasan. Pengawas Naro belum tiba. Ayahku adalah pengawas dari Thunder dan Light Martial Hall. Tidak baik untuk datang lebih awal. Pemuda itu mengatakan bahwa suaranya tidak rendah. Kalimat ini membuat beberapa anggota dinas seni bela diri di aula tidak puas. Presiden Yao Zhengyong menoleh dan menatap ini. Presiden, Lei Yufeng ini terlalu sombong. Direktur Yusen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ini adalah makan malam wushu ekstrim kami untuk memenuhi pengawasan. Jadi saya tidak peduli. Mereka adalah guntur dan peti ruang seni bela diri, dan mereka telah dihadapkan dengan ruang seni bela diri kita yang ekstrim. Sungguh aneh untuk memberikan wajah. Yao Zhengyong berbisik mencibir. Di kota basis Jiangnan, tanah 3.1 hektar ini, kami akan menekan mereka suatu hari. Yusen, direktur di sebelahnya, mengangguk dan tersenyum. Thunder and Light Marine dan The Ultimate Armored Forces adalah 2 organisasi bersenjata super di seluruh dunia. Kekuatan Museum Seni Bela Diri lebih kuat, tetapi aula seni bela diri petir tidak terlalu banyak. Siswa biasa, 2 seni bela diri berlomba-lomba merekrut. Jika Anda bertemu dengan seorang prajurit yang sangat berbakat, kedua seni bela diri ini juga berlomba-lomba untuk mengundang dan menggambar, seperti Luo Feng asli, diundang oleh Thunderbolt. Di antara para prajurit, rasio satu sama lain. Anda membangun kamp pelatihan, dan saya juga membangun kamp pelatihan. Anda memiliki pengawasan, saya juga memiliki pengawasan. Anda memiliki patroli, dan saya memiliki patroli. Dari bawah ke tingkat tertinggi, 2 ruang seni bela diri utama selalu menjadi hubungan yang kompetitif. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki 1 lawan, dan tidak ada kekuatan lain yang cukup untuk menjadi lawan mereka. Bahkan 2 pemilik utama yang berada di atas juga merupakan lawan selamanya. Raytheon, pisau terkuat kedua di dunia, pisau pertama di dunia, mengatakan kekuatan tubuh pertama, kecepatan pertama. Hong adalah orang nomor 1 yang tak terbantahkan di dunia.
Bisa dipastikan bahwa kekuatan tubuh adalah yang pertama, kecepatan adalah yang pertama, dan kecepatan reaksi saraf hampir sama. Dengan kekuatan ledakan dari 9 surga Thunder Nive, Raytheon, itu harus menjadi yang terkuat di dunia. Banyak orang militer berpikir demikian, tetapi Hong telah menjadi yang pertama yang tak terbantahkan selama bertahun-tahun. Sulau, ini? Lei Yufeng melihat Su Xin setelah gaun yang rumit itu, tidak bisa membantu tetapi mencerahkan matanya. Ini adalah cucu perempuan saya, Su Xin. Su Yungwo tersenyum. Lei Yufeng langsung ke depan dan pergi ke Su Xin. Dia tersenyum dan berkata, Nona Su Xin, halo, nama saya Lei Yufeng. Halo. Su Xin sedikit salah. Senang bertemu denganmu, suara Lei Yufeng jatuh. Seluruh aula adalah keributan. Pemantauan Luo telah tiba. Pejuang terbang, tetapi pejuang yang cerdas. Terakhir kali organisasi mengutip 260 miliar koin Tiongkok, Ekstremi Wuguan menolak untuk menjual kepada kita pejuang yang cerdas. Pemantauan Luo telah keluar dari pesawat tempur. Pemantauan Luo membuatmu benar-benar muda. Ada banyak diskusi, dan banyak orang di seluruh aula mendekati pintu aula. Su Xin dan bibinya juga berjalan mendekat dan melihat pria muda berjas hitam di atas karpet merah yang panjangnya 100 meter. Dia tersenyum dan berjalan mendekat. Mata semua orang tertuju padanya. Pada saat ini, ladang gas tak kasat mata sangat kuat. Sebagai seorang guru spiritual yang kuat, matanya bahkan lebih mengejutkan. Pemantauan. Presiden Yao Zhengyong, 3 direktur Zhu Gewei, Yu Shen, Wang Kevan semua disambut di pintu. Presiden Yao, Luo Feng melangkah langsung ke aula. Inspeksi, saya akan memperkenalkan Anda kepada tamu-tamu penting. Presiden Yao Zhengyong sangat tertarik untuk memimpin Luo Feng kepada pemimpin keluarga Su Yungwo. Luo Feng tiba-tiba melihat pria tua berambut putih itu. Pria tua ini pernah melihatnya sekali di masa lalu, dan dia tahu itu. Ini adalah kepala keluarga Su Yungwo Sulau. Yao Zhengyong tersenyum. Saya sangat senang melihat atasan Luo, dan reputasi atasan Luo telah menyebar. Namun, saya ingin melihat dia berhadapan muka. Usia atasan Luo bahkan lebih menakjubkan. Su Yungwo tersenyum, seperti bunga mekar penuh, usia dan kekuatan, kontras ini. Masa depan pengawasan Luo tidak terbatas dan tidak terbatas. Taut ini telah membuat banyak orang mencibir. Bukankah hanya Luo Feng yang akan menjadi cucu masa depan Anda? Jangan berani, aku akan merasa terhormat melihat Sulau untuk pertama kalinya. Luo Feng tersenyum dan mengatakan sesuatu. Pemantauan, mari kita pergi ke sana. Presiden Yao akan memperkenalkan tamu lain. Jangan terburu-buru. Luo Feng langsung pergi ke Su Xin, tetapi ketika matanya menyapu seorang pria muda dengan rambut panjang berdiri di sebelah Su Xin, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Pria memiliki hasrat posesif yang kuat, pria aneh berdiri di samping pacarnya, Luo Feng secara alami memiliki jejak ketidakbahagiaan. Tolong, biarkan aku. Luo Feng memandang pria berambut panjang itu. Lei Yufeng ditatap oleh Luo Feng. Tekanan yang dibawa oleh mata ini saja membuat Lei Yufeng tidak dapat menahan napas. Kesadaran itu kabur, dan nalurinya bahkan mengambil beberapa langkah mundur. Melihat Lei Yufeng mundur, Luo Feng berdiri di depan Su Xin, dengan sengaja berkedip. Su Xin Yan tersenyum dan melingkari lengan Luo Feng. Ayo pergi. Luo Feng dan Su Xin pergi ke Yao Zhengyong. Yao Zhengyong melirik Su Xin sambil tersenyum dan mengangguk, oke. Adegan ini telah membuat banyak selebriti di seluruh aula merasa canggung. Dalam hal ini, perilaku Luo Feng jelas mengumumkan secara terbuka hubungannya dengan Su Xin. Adegan ini telah menyebabkan banyak orang kecewa. Saya ingin mengandalkan metode menikah untuk menggambar Luo Feng, tetapi ada beberapa. Su Yungwo dan putrinya semua tersenyum. Hei! Lei Yufeng jelek. Ini Ye Zong, wali kota basis Jiangnan kami. Pengawas, ini adalah Direktur Liu Yan, Departemen Khusus ke-9 negara ini. Ini adalah Liu Dekai Liu Lao, yang berada di Departemen Khusus Negara ke-11. Ini adalah kota basis Jiangnan kami, dan Tuan Ye Yifan, patriark keluarga, Ye Jia, yang terikat dengan keluarga Su di Sujia. Ini adalah komandan sekolah anak-anak di wilayah militer utara Jiangnan. Di bawah pengenalan Presiden Yao Zhengyong, Luo Feng bertemu banyak karakter khusus, yang masing-masing memiliki energi besar di Cina. Karakter-karakter ini sangat baik dalam menghadapi Luo Feng. Pemantauan, dan yang terakhir.
Yao Zhengyong berbisik, identitas terakhir ini tidak diizinkan. Dia adalah pemimpin tim kedua dari Departemen Khusus paling kuat dari militer domestik, Huashan. Gurunya adalah ini. Pendiri organisasi Huashan, Jiai, adalah dewa perang yang luar biasa. Departemen Khusus terkuat militer? Huashan? Bagaimana memanggil nama, Huashan, sangat canggung. Luo Feng berbisik. Ini adalah pendiri, Jiai Jia, yang tahu apa alasannya. Yao Zhengyong berbisik, Jiai adalah satu dari segelintir prajurit yang masih hidup di Tiongkok. Sangat tinggi. Departemen yang dirintisnya tentu memiliki banyak hak istimewa. Presiden Yao tidak lagi mengatakan, dia sudah membawa Luo Feng ke seorang pria paruh baya. Ketika Luo Feng akan berbicara dengan perwakilan departemen khusus yang paling kuat di negeri ini. Haha, Luo, atasannya, aku terlambat, maaf. Suara hangat seperti suara gemuruh terdengar di aula. Aula yang berisik itu sunyi sekaligus, dan semua orang berbalik dan melihat bahwa pria paruh baya yang tampak ramping mengenakan setelan hitam, matanya seperti guntur dan kilat, dan mulutnya tersenyum dengan senyum, dia menoleh dan melihat sekeliling. Teriak di mulutnya, Luo Feng Luo monitor, bagaimana dengan orang-orang? Di mana? Aku selalu ingin melihat atasan Luo, pahlawan muda. Ayah. Lei Yufeng pergi ke sisi ayahnya. Orang ini. Ini adalah pemantauan aula seni bela diri Lei Dian di pusat kota Jiangnan, Lei Meng. Mampu melayani sebagai kekuatan pemantauan untuk kota-kota pangkalan besar, Lei Meng juga merupakan tokoh terkenal dalam dewa perang yang lebih tinggi. Pada kekuatan, itu lebih baik daripada burung pemakan bangkai liau. Tentu saja, itu sedikit lebih lemah daripada charteran yang ajaib. Karakter magis Catelan, kualitas fisik mencapai puncak dewa perang, dan ada kekuatan spiritual. Dan Lei Meng adalah kualitas fisik paling murni untuk mencapai puncaknya. Guntur akan datang, segalanya menarik. Aku tidak tahu bagaimana perkembangannya. Pesta-pesta di aula canggung, dan semua orang yang tertarik akan menonton drama. Setiap kali mereka melihat Lei Meng, dan kadang-kadang mereka melihat Luo Feng. Melihat dunia, yang tidak tahu bahwa Thunderbolt dan Extreme Wuguan selalu gayung bersaing satu sama lain. Yang lain tidak berani menghancurkan batas bidang seni bela diri, orang-orang dari seni bela diri Thunderbolt berani. Dan, Hong, dan Raiteon, setuju dengan kompetisi yang mulia mereka. Luo Feng berdiri di depan perwakilan Huashan, Departemen Rahasia terkuat Huaxia, dan mendengar kata-kata pengawasan Lei Meng. Luo Feng tidak melihat masa lalu, tetapi tersenyum pada rahasia militer di depannya. Perwakilan departemen tersenyum dan berkata, "Halo, saya Luo Feng. Saya sudah mendengar nama Tuan Jia. Saya selalu sangat dikagumi. Saya sangat senang mengetahui murid Tuan Jia. Jiang Long, aku juga sangat senang mengetahui bahwa Luo telah membuat bakat seperti itu." Niat baik Jiang Long terhadap Luo Feng meningkat tajam. Untuk mengetahui bahwa Lei Meng tiba-tiba rusak, yang paling tidak bahagia adalah Jiang Long. Karena Luo Feng hanya ingin berbicara dengannya, halilintar ini tiba-tiba muncul. Jika Luo Feng menoleh dan berbicara dengan Lei Meng, dia akan seperti Jiang Long. Bukankah Jiang Long tidak kehilangan muka? Sekarang perilaku Luo Feng adalah memperlakukan guntur sebagai udara dan tidak melihat jenderal. Terus tersenyum dan bicara dengan Jiang Long. Jiang Long tentu saja sangat nyaman. Dan Lei Meng, sisi lain aula, tidak senang. Memantau, pemimpin kelompok ini adalah murid paling kuat dari Tuan Jia. Presiden Yao Zhengyong bangun dan bahkan tersenyum. Sekarang sudah menjadi dewa perang yang tinggi. Ia adalah master dari kelas pertama, Huashan. Dengan pemantauan Luo, masih ada beberapa celah, Jiang Long tersenyum. Pada pengalaman itu, pemimpin Jiang bisa jauh lebih tinggi dari saya. Luo Feng juga tersenyum dan berkata, "Kursi sedan bunga ini mengangkat orang." Luo Feng memberi wajah Jiang Long. Jiang Long juga memberi wajah Luo Feng. "Ayo tinggal denganmu," kata Luo Feng. Pemantauan Luo acak, Jiang Long tertawa. "Lihat ke belakang, mari kita bicara lagi." Setelah berbicara dengan pemimpin seksi Huashan di Huaxia, departemen terkuat di Cina, Luo Feng membawa Susin bersama-sama dan tersenyum kepada Guntur dan Guntur. "Luo Sisi, ayahku secara khusus datang untuk memberi selamat, datang ke sini, tetapi juga senang menemukan Luo untuk memantau dan berbicara, tetapi pemantauan Luo membuatmu sepertinya belum melihat ayahku."
Lei Yufeng berkerut dengan rambut panjang sambil mengerutkan kening. Beberapa yang merasa tidak puas berkata, benar-benar orang. Yufeng. Lei Meng melambaikan tangannya dan mencegah putranya melanjutkan. Luo Feng melihat hatinya mencibir. Jika guntur ini akan menghentikan putranya untuk mengatakan, saya khawatir itu sudah berhenti. Saya telah menerima tanggung jawab untuk memantau tanggung jawab dari kantor pusat global seni bela diri. Disebutkan untuk mempertahankan reputasi seni bela diri terbaik. Terutama di kompetisi dengan Thunderbolt, itu bisa mengalahkan lawan. Bersaing dengan seni bela diri Thunderbolt telah menjadi tradisi. Luo Feng berhasil dalam posisi ini, tentu saja, tidak bisa menjadi udang berkaki lembut. Saya benar-benar minta maaf. Saya sedang berbicara dengan Tuan Jianglong. Tuan Lei Meng tiba-tiba datang. Saya tidak bisa membawa Tuan Jianglong ke samping. Lei memantau, apakah Anda benar? Luo Feng tersenyum. Alis Lei Meng tidak mengatakan apa-apa. Pemantauan Li memungkinkan Anda untuk datang, saya sangat senang. Luo Feng tersenyum. Lebih banyak kata, kita akan menunggu sebentar. Luo Feng menatap Presiden Yao Zhengyong. Yao Zhengyong mengangguk dan berjalan menuju panggung di depan aula. Di atas panggung, Yao Zhengyong berdiri di atas dan melihat tokoh-tokoh penting dari partai-partai di bawah ini. Dia tersenyum dan berkata, pada tanggal 1 September, Seni Bela Diri Batas Kota Basis Jiangnan kami mengantarkan pengawas baru. Siapa dia? Dia mengalahkan Iblis Ajaib Charter, Beruang Raksasa Keita, Bayang-Bayang Darah Ivan, Burung Pemakan Budi Liao 4 Dewa Perang Tinggi. Ini adalah beberapa kata berturut-turut, sehingga Guntur dan pemantauan Guntur di bawahnya membuat wajah terlihat buruk, karena Lei Meng meskipun kekuatannya kuat, tetapi dengan charteran yang ajaib daripada itu, tetap saja lebih buruk. Luo Feng 1 mengambil 4, untuk benar-benar lajang dengan Lei Meng. Lei Meng akan kalah. 3 dari 4 memiliki pakaian dewa hitam, dan ketika dia bertemu dengannya, dia masih kalah. Dan dia juga mendapat evaluasi dari Dewa Perang Tak Terkalahkan di tingkat pengambilan keputusan tertinggi di Wushu Ekstrim. Dan dia masih sangat muda. Tidak perlu dikatakan, semua orang tahu siapa itu. Mari kita sambut. Pemantauan baru dari Aula Seni Bela Diri terakhir di Jiangnan Base City. Dewa Perang yang tidak terkalahkan. Suara-suara tinggi Presiden Yao Zhengyong terdengar melalui aula, dan tamu-tamu berikut tertawa dan bertepuk tangan. Pada saat yang sama, suara musik juga sangat tepat waktu. Dalam suara musik, Luo Feng dan di sebelah Su Xin berkata, dan kemudian sendirian tersenyum dan berjalan ke panggung. Yao Zhengyong berjalan dan Luo Feng naik. Di atas panggung, Luo Feng memandang kerumunan di bawah, dan ketika dia melirik Guntur dan Guntur, dia masih memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya, masih tersenyum. Semuanya. Luo Feng memandang semua orang. Jiangnan Base City, ini adalah kampung halaman saya. Saya merasa sangat terhormat untuk menjadi pengawas armori utama kota Jiangnan setelah dewasa. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak, tetapi, karena seorang penyelia, tanggung jawab yang harus dipikul, aku akan melakukannya dengan baik. Aku tidak akan pernah menikah dengan suara wuguan ekstremku. Kalimat ini tiba-tiba menimbulkan tepuk tangan meriah, terutama tepuk tangan dari pihak seni bela diri yang ekstrim bahkan lebih antusias. Lei Meng dan yang lainnya hanya terlihat tenang. Huaxia adalah tanah airku dalam masalah, aku tidak akan berpegangan tangan. Dan pertempuran antara monster dan umat manusia kita tidak memungkinkanku untuk mundur. Sebelum aku menerima undangan Jenderal Li Dawei. Luo Feng melihat ke bawah Komandan Li Dawei, Komandan Li Dawei juga tersenyum dan mengangguk. Oke. Sama seperti ini, semua orang senang malam ini, yang paling penting, Presiden Yao, bersiap untuk perjamuan. Luo Feng tersenyum. Banyak tamu makan malam bersama, pada kenyataannya, makan itu palsu, obrolan itu benar. Yang besar yang bisa datang ke jamuan ini biasanya jarang terlihat. Misalnya, personel kunci Departemen Khusus Negara, di mana saya bisa melihatnya. Setelah makan malam, banyak tamu juga makan buah setelah makan malam, mengobrol dalam kelompok 3 orang. Aula dipenuhi dengan musik lembut dan suasananya sangat nyaman. Luo Feng juga berbicara dengan Jiang Suchang dan Liu Dekai, dan semua orang mengobrol di seluruh aula. Apa? Teriakan bergema di aula, sehingga semua orang berhenti berbicara tentang keraguan.
Seruan dari suara itu sebenarnya adalah Komandan Daerah Militer Tenggara, Jenderal Militer Li Dawei. Li Dawei ada di telepon. Aku akan segera kembali. Li Dawei tampak serius dan menutup telepon genggamnya. Li Commander, apa yang terjadi? Ye Zonglian, wali kota dari kota basis, datang. Hal-hal besar tidak baik, monster laut telah bertarung melawan garis depan wilayah militer Tenggara. Wajah Li Dawei sungguh-sungguh, dan ketika kata-kata itu keluar, seluruh aula sangat kecewa. Monster laut menyerang pedalaman? Level berapa? Tanya wali kota Ye. Gelombang hewan tingkat pertama, kata Li Dawei. Semua orang di aula terkejut. Bahkan Luo Feng, yang tidak jauh, terkejut. Dia tahu bahwa binatang yang membunuh, dewa para dewa, hanyalah tikus 3 tingkat. Itu sudah banyak sekali monster tikus. Di atas monster tingkat ketiga, ada 2 level monster, monster kelas 1 dan tentu saja monster legendaris tingkat bencana. Tetapi pada tingkat bencana, jumlah kejadian di seluruh planet ini sangat langka. Tanda tingkat bencana adalah monster-monster ikut serta. Umumnya memiliki konsekuensi bencana. Pasang hewan kelas 1 telah mewakili pasang monster tanpa akhir. Sekarang gelombang pertama binatang meletus, aku harus segera kembali. Kuharap kamu bisa membantumu di saat genting. Li Dawei melihat orang-orang yang hadir, tetapi ada banyak dewa perang yang hadir. Pada saat ini, bagaimana kita bisa mundur? Monitor seni bela diri Thunderbolt membuat torrent guntur, dan dia juga berniat untuk melihat Luo Feng. Li Commander, belum terlambat, kita akan pergi sekarang. Luo Feng lebih sederhana, langsung ke Li Commander. Hal semacam ini, terutama saat ini, Lei Meng dan Luo Feng saling berhadapan. Binatang kelas 1 meletus. Bagaimana mereka bisa mundur? Setelah Anda mundur, tidakkah Anda menghancurkan seni bela diri Anda sendiri? Sebagai penyelia, posisi ini secara alami akan mengarah pada tanggung jawab yang harus diambil. Tidak bisa membiarkan banyak orang di museum seni bela diri tidak bisa mengangkat kepala mereka. Luo Feng, hati-hati. Su Xin bahkan berlari. Meyakinkan. Luo Feng tersenyum dan mencubit hidung Su Xin. Segera. Luo Feng mengambil petarung yang cerdas, dan Lei Meng juga mengambil petarung tipe UFO-nya. Ada juga dewa perang lain yang ingin berpartisipasi dalam perang. Mereka juga mengambil pesawat dan mengangkatnya satu persatu, dan dengan cepat terbang ke Tenggara. Di antara mereka, seorang pejuang piring terbang diambil oleh Komandan Li Dawei. Komandan Li Dawei dan pemuda itu sedang duduk di kursi. Komandan, aku takut orang ini akan menebaknya, pemuda di sebelahnya tertawa. Wajah Li Dawei serius, bagaimana dengan menebak? Monster laut terus berkumpul. Jumlah monster di perairan Sungai Huangpu telah membuat kita takut. Jika kita tidak bertarung hari ini, aku takut bahwa setelah 1 atau 2 bulan, monster akan menyerang. Kita tidak bisa selalu tunggu komunitas monster untuk mengambil inisiatif untuk meluncurkan serangan. Lebih baik untuk memulai pertempuran ini terlebih dahulu. Sebelum bertarung, monster laut tidak cukup siap. Dan dengan makan malam ini, mereka semua dapat membantu banyak dewa perang. Li Dawei tersenyum, terutama Luo Feng dan Lei Meng. Satu adalah dewa perang yang tak terkalahkan, satu juga memiliki jas dewa hitam. Keduanya bekerja sama dalam pasukan kita. Dengan bantuan itu, peran yang dimainkan tidak akan kurang dari 200.000 pasukan. Pria muda itu mengangguk di sebelahnya. Kamu bilang, Luo Feng dan Lei Meng, siapa yang akan membunuh monster laut setinggi tuan lebih banyak? Li Dawei tersenyum. Banyak penduduk di daerah sekitarnya memikirkan arti dari bilion 10 miliar koin Huaxia, dan mereka agak khawatir. Kedua, Na Luo Feng dikatakan telah menjadi pemantauan aula seni bela diri terbaik di kota basis Jiangnan. Posisi apa yang Anda katakan bahwa pengawasan itu? Itu lebih besar dari presiden. Tidak ada yang lebih dari kedudukan resminya di seluruh kota basis Jiangnan, bahkan wali kota dari kota markas dan jenderal militer melihatnya, dan mereka semua harus sopan. Menyebut orang di level ini, Anda harus diacungi jempol. Yang ketiga adalah tentang 2 kecacatan yang terkenal dari komunitas Mingyue. Yang pertama adalah adik dari pejuang berbakat Luo Feng, Luo Hua. Dia pernah bunuh diri di taman kolam teratai karena perasaannya. Dia bunuh diri di danau ketika dia dinonaktifkan, tetapi di taman. Sudah lama dibicarakan, tetapi kecacatan ini lebih baik. Saya telah menumbuhkan kaki saya. Adapun kecacatan lain, itu disebut zhangke.
Itu adalah prajurit, kelas tempur, yang sangat mengagumkan. Namun, banyak orang melihat bahwa Zhangke, yang patah lengannya masih utuh. Kemudian, muncul berita di komunitas Mingyue. Kedua cacat ini, Luo Hua dan Zhangke, semuanya karena hubungan antara Luo Feng dan obat-obatan yang sangat berharga yang bisa dilahirkan kembali dan kaki patah. Tiga legenda ini membuat orang berbicara. Tentu saja, banyak orang juga mengagumi orang tua. Awalnya, orang tua Yan'an memblokir perasaan putri mereka, dan mereka juga menyebabkan Luo Hua bunuh diri di danau. Tapi sekarang, orang tua Gannan senang menerima Luo Hua. Dikatakan bahwa Luo Hua masih membeli satu set villa keluarga tunggal di komunitas orang tua. Canggung menghela nafas, ini adalah orang biasa, dan siapapun yang berpikir itu sangat besar. Tapi semua orang tahu. Semuanya karena karakter misterius Luo Feng. Pada usia 19 tahun, saya sudah berdiri di puncak seluruh kota basis Jiangnan dan memandangi seluruh bumi, juga pria besar yang luar biasa. Terutama mengetahui bahwa Luo Feng tampaknya tidak punya pacar, ini telah menyebabkan banyak orang di daerah itu memiliki hati. Menikah dengan adik laki-laki Luo Feng sangat indah. Jika Anda dapat menikahi Luo Feng sendiri, maka berapa generasi yang benar-benar menikmati kebahagiaan. Komunitas Mingyue, salah satu ruang pelatihan di lantai pertama Extreme Club. Luo Feng, yang berlatih dengan seragam, duduk di atas squat hop jongkok. Dia menggantung di udara. 12 bilahnya seperti lebah yang terbang di sekitar kegilaan Luo Feng, kadang-kadang melambat dan kadang-kadang melaju. 12 bilah ini sepertinya menyenangkan. Sering menyeberang, mungkin hanya selisih 0,01 detik yang akan menyentuh. Dapatkan! Luo Feng menunjukkan sedikit kegembiraan, 12 bilah menggantung di udara. Luo Feng bahkan melihat ke bawah ke arloji komunikasi yang mengaktifkan fungsi pengaturan waktu, pukul 38 flash terlintas. Melalui celah, wakil kedua, Dewa para Dewa, akhirnya selesai. Luo Feng penuh sukacita, lain kali aku mulai berlatih gambar ketiga, Dewa para Dewa. Sebenarnya, kekuatan spiritual Luo Feng, awalnya membudidayakan pasangan kedua ini itu sedikit sukses. Jadi hanya butuh beberapa hari untuk bekerja keras dan berkultivasi dengan sukses. Gambar ketiga dan setiap gambar di masa depan adalah ujian nyata. Jaringan kawat emas. Luo Feng melihat jaringan emas dari sudut aula pelatihan seni bela diri. Jaring emas ini, di bawah pengawasan Luo Feng, melayang dan mulai berkembang dengan cepat. Kelompok asli tidak terlihat sangat besar bersama-sama, tetapi itu berlangsung di tengah-tengah aula pelatihan seni bela diri. Tapi itu cukup menakjubkan, dengan panjang 8,3 meter dan lebar 6,1 meter. Ini terdiri dari benang emas yang sangat halus dengan tebal sekitar 5 mm. Tudung. Hati Luo Feng bergerak. Jaring emas segera terasa seperti karpet ajaib, dan kap pendaratan jatuh ke tanah di bawahnya. Dibungkus. Jaring emas itu seperti telapak tangan, terbungkus langsung ke mesin uji punch di sebelahnya. Dengan jaringan kawat emas, kecepatan diperlukan. Luo Feng berbisik, aku ingin menutupi Liao dengan jaring kawat emas, dan mengontrol kecepatan jaringan kawat emas dengan cukup cepat. Jelas, ini adalah emas kecepatan jaring jauh lebih rendah daripada pisau terbang dan pisau Tissot, karena area terlalu besar dan resistansi luar biasa. Sepanjang pagi, Luo Feng berada di lantai pertama Extreme Hall, di mana ia berlatih di ruang pelatihan eksklusif. Faktanya, Extreme Club sudah sangat kosong, dan ada sangat sedikit personil militer yang mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, Presiden Yao Zhengyong dan 3 pengawas, sangat proaktif mengatur tenaga kerja, memodifikasi salah satu ruang seni bela diri di lantai pertama Hall Extreme City Yangzhou, dan mengirim banyak peralatan, DLL, untuk membuat ruang seni bela diri yang cukup untuk dewa perang untuk berlatih. Aula pelatihan seni bela diri ini juga menjadi aula pelatihan seni bela diri eksklusif Luo Feng. Hei, Bu, apakah ini baik? Luo Feng tersenyum dan mendorong pintu ke dalam rumah. Semakin cepat, di dapur, Gong Xinlan bertanggung jawab, dan seorang pengasuh membantunya. Ibuku, Gong Xinlan, tidak banyak suka. Dia biasanya suka memasak, dan karena hari-hari terlalu santai, dia dipukuli oleh wanita lain di komunitas, dan hari-harinya sangat tidak nyaman. Luo Feng memandang ke ruang tamu, ayahnya sedang duduk di sofa dan menonton berita di TV. Saudaraku, kembalilah. Aku melihat seorang pria dan seorang wanita, keluar dari kamar sebelahnya.
Wajah pemuda itu sedikit pucat, seluruh orang itu kurus, tetapi berdiri di sana, pria jangkung itu juga terlihat sangat tampan. Gadis yang berpegangan tangan dengannya, di depan Luo Feng, menunjukkan senyum yang agak terkendali. Ini adalah saudara Luo Hua dan Yan Nan. Xiao Nan akan datang. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, Luo Hua, aku bisa menemani Xiao Nan keluar sore ini. Tahu, saudaraku, Luo Hua mengangguk dan tersenyum, benar, saudaraku, aku dapat memiliki banyak foto perempuan. Ini dibawa kepadamu oleh orang lain, dan aku tertarik untuk melihat apakah ada banyak wanita cantik. Luo Feng kagum. Benar. Di dapur, Ibu Gong Xinlan menjulurkan kepalanya dan berteriak, Xiao Feng, ketika saya pergi ke taman untuk berolahraga pagi ini, banyak orang memberitahu saya tentang media. Saya juga punya banyak foto dan bahan. Gadis yang sangat baik. Ada beberapa dari mereka, saya sangat puas dengan itu. Luo Feng menepuk kepalanya. Sejak saat ini, ada terlalu banyak hal tentang ini. Bu, aku tidak mengatakannya, bukankah kamu mengatakan hal-hal ini? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Saudaraku, lihatlah mengetahui dan mengetahui, jangan menderita, yang lain tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui apapun tentang kecantikan. Masing-masing sangat bagus, tidak baik, dan foto-foto serta bahan-bahan tidak percaya diri untuk diserahkan. Hei, Luo Hua bahkan melihat pacarnya di samping, baru saja mendapat catatan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Ayah, Bu. Luo Feng berbalik dan berkata, aku tidak makan di rumah malam ini, dan aku punya sesuatu untuk keluar di sore hari. Pukul 4 sore, Luo Feng mengambil petarung cerdas dan pergi dari kota Yangzhou ke daerah perkotaan utama. Pejuang pintar itu diparkir di platform parkir Extreme General Hall, dan Luo Feng mengambil mobil seni bela diri khusus dan tiba di bandara. Bandara. Luo Feng mengenakan jeans dan t-shirt hitam, tetapi ada karapas hitam di t-shirt hitam ini. Karapas hitam ini terdiri dari jas dewa hitam, dan karapas hitam juga dicampur dengan 365 t-shirt. Pisau, yang memisahkan pisau 365, menyebar secara terpisah. Pertama, itu mudah dibawa. Luo Feng memakai baju besinya kapan saja dan di mana saja, yang setara dengan membawa senjatanya yang paling kuat. Yang kedua juga aman. Pada tingkat pertahanan, jas dewa hitam mungkin sangat kuat, tetapi sesuai dengan instruksi. Bahan t-shirt ini lebih menakjubkan daripada jas dewa hitam. Ayo. Luo Feng mendongak. Aliran cahaya biru gelap datang dari udara dan kemudian berhenti di langit. Itu adalah pesawat penumpang besar. Pesawat penumpang besar ini perlahan-lahan turun dan berhenti setelah beberapa saat. Pintu dibuka dan tangga diperpanjang secara otomatis. Sebanyak 6 orang, termasuk Luo Feng, pergi untuk mengambil pesawat, dan mereka dapat mengambil pesawat langsung ke halte. Mereka semua sangat dapat diidentifikasi. Hanya ada 6 orang termasuk Luo Feng. Penumpang di pesawat penumpang ini, semakin banyak orang yang mengambilnya menunggu di pintu keluar. Susin. Luo Feng mendongak. Di antara banyak penumpang yang berjalan menuruni tangga, gadis-gadis yang mengenakan celana pendek hijau muda lengan pendek dan denim benar-benar menarik perhatian Luo Feng. Di bawah kostum musim panas yang dingin, sosok Susin juga muncul. Ditambah dengan pendidikan dari kecil hingga besar, temperamen yang unik membuat Susin lebih menarik. Ketika saya masih di sekolah menengah, Susin tampak seperti seorang gadis di sebelah. Ketika saya adalah seorang manajer di lantai pertama aliansi jam, ada perasaan wanita yang bekerja. Luo Feng mengakui bahwa dia telah tertarik dengan Susin sejak tahun pertama sekolah menengah. Berjalan di tangga, Susin juga melihat ke bawah. Ketika dia melihat Luo Feng di bawah, dia tidak bisa menahan senyum. Para penumpang berjalan bergantian. Ketika Susin berjalan, dia berjalan lurus ke arah Luo Feng. Senyumnya sangat cerah, kupikir kau tidak akan datang. Jika aku mengatakannya, tidak ada yang perlu dikatakan, Luo Feng tersenyum. Susin. Ada suara datang dari belakang. Luo Feng tidak bisa tidak melihatnya, itu adalah seorang pria muda yang terlihat seperti 20-an, pakaian dan sepatu jelas layak, dan arloji tangan, juga terlihat seperti merek terkenal. Senyum antaragupan, tentu saja, memiliki perasaan superioritas. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berbisik Susin, bagaimana dengan keluarga Su Anda? Tidak menghitung, bisik Susin.
Pemuda itu memandang Luo Feng. Gaun Luo Feng sangat biasa. Seperti mahasiswa di jalan, pemuda itu tersenyum anggun dan mengulurkan tangan. Halo, nama saya San Chao, saya tidak tahu, Anda adalah Susin. Ah, Luo Feng. Suara bahagia terdengar. Luo Feng berbalik dan melihat bahwa saudara laki-laki Susin, Sugang, mengenakan baju celana panjang, berlari sambil tersenyum. Dia sangat antusias. Dia memandang orang-orang muda di sebelahnya dan tertawa. Aku tidak berharap melihat Luo ketika aku kembali ke rumah. Feng, haha, saya sangat senang. Ah, San Chao, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pacar saudara perempuan saya Luo Feng. Pacar? Susin memandang kakaknya, Sugang dengan mata besarnya. Tidakkah kakaknya tahu? Apakah dia tidak memiliki hubungan dengan Luo Feng? Pacar? Ekspresi Luo Feng aneh dan diam. Dalam hati, saya memiliki kesan yang baik pada Sugang. Meskipun, kalajengking kecil, ini terlalu berat pada identitas, itu tidak dapat disalahkan. Pertama kali saya bertemu diri saya sendiri, saya sangat kecewa, tetapi jujur saja, Sugang melakukannya demi saudara perempuannya. Sekarang, ini adalah inisiatif untuk mempromosikan hubungan antara Luo Feng dan Susin. Tidak buruk memiliki kalajengking sekecil ini. Luo Feng, Sugang tertawa. Ketika kami pertama kali bertemu, Sugang juga tersinggung. Saya berharap saudara ipar saya akan memberi saya wajah. Dalam sekejap mata, identitas Luo Feng ditingkatkan dari pacar Susin menjadi girl brother. Saudaraku. Susin tidak bisa membantu tetapi berteriak. Ah! Sugang menjerit. Kakakku pemalu, Luo Feng, aku akan kembali untuk merawatmu. Sekarang aku akan pergi dengan Boshu, kembali dulu, jangan ganggu kamu. Kemudian dia mengambil cucu berikutnya. Super Arm, San Chao, ayo kembali, jangan ganggu kedua dunia mereka. Ekspresi San Chao kaku dan canggung, jadi dia dibawa pergi. San Chao dan Sugang berjalan keluar dari bandara dan meninggalkan keluarga dengan 3 mobil lain. Perpanjang limusin di dalamnya. San Chao dan Sugang duduk di barisan belakang. Sugang tidak malu, tapi dia dengan tenang melirik San Chao. San Chao, saudara perempuanku dan Luo Feng, kamu tidak bisa datang dari kekacauan, akibatnya. Kami telah tumbuh bersama, dan mengingatkan Anda tentang kakak laki-laki, saudara perempuan dan Luo Feng. Tingkat atas keluarga Su kami adalah dukungan penuh, yang berani merusak, bahkan jika ayahmu melindungi Anda tidak akan menjadi baik di masa depan. Hari-hari telah berlalu. Sugang berbisik, bisnis saudara perempuanku dan Luo Feng adalah hal terpenting dalam keluarga saat ini. San Chao diam, tidak mendengkur. Untuk waktu yang lama, San Chao Chai muncul dengan kalimat, Sugang, na Luo Feng. Apakah itu Luo Feng dari gudang senjata tertinggi? Hei, kamu tahu? Sugang tertawa. Ketika aku berada di luar negeri selama 2 hari pertama, ayahku memanggilku dan menyebutkan Luo Feng ini. Dia mengatakan bahwa Luo Feng sangat cantik di kuil Dewa Perang. San Chao Chang menghela nafas lega. Kau baru saja mengatakan di bandara. Itu membuatku merasakan api, tetapi nama Luo Feng membuatku merasakan di mana aku mendengarnya. Aku naik ke bus dan aku mengingatnya. Sugang tersenyum dan meliriknya. Aku masih ingin memperjuangkan adikku. Sebarkan kentut. San Chao melirik Sugang. Kakakmu tidak pernah cemburu padaku. Aku tidak ingin memberiku wajah, tapi aku tidak peduli pada saat itu. Kupikir itu waktu yang singkat dengan Susin, jadi aku datang ke sini bersamamu dari luar negeri. Susin, pacarnya, ternyata adalah Luo Feng, dan aku tidak bisa memperjuangkannya. Jika aku benar-benar ingin bertarung, aku khawatir ayahku akan mengganggu kakiku. Ayah San Chao adalah dewa perang. Itu adalah dewa perang keluarga Su. Karena status ayahnya, San Chao Chai memenuhi syarat untuk bertanggung jawab atas usaha kecil Su di Amerika Serikat. San Chao sangat jelas, ayahnya, jelas, tidak bisa mengimbangi Luo Feng ini. Apakah dia berani memprovokasi? Untuk memenangkan pacar, atau mengambil pacar Luo Feng, mencari kematian? Kamu juga, Susin punya pacar seperti itu, kamu tidak memberitahuku terlebih dahulu. San Chao tidak puas. Kau masih menyalahkanku? Perjalanan ini sangat sibuk, keluarga dalam bisnis Amerika Serikat,
Aku sibuk melihatnya, dari awal hingga selesai di Amerika Serikat, aku bertemu denganmu 3 kali. Aku kenal kamu, karena aku mengejar saudara perempuanku sebelum kembali ke rumah. Bukankah Anda mengatakan itu? Saya merindukan kampung halaman saya, apakah Anda ingin melihat orang tua Anda kembali? Sugeng berkedip. San Cao terdiam. Bukankah itu alasan? Ini adalah jalan kembali putih, lupakan saja, kembali untuk bertemu orang tua saya. Adapun Susin, Susin tidak memiliki hati itu. Kedua, San Cao memikirkan legenda Luo Feng dan dia dingin di hatinya. Hei, orang-orang adalah god dewa yang tak terkalahkan, dan semudah membunuhnya untuk makan dan minum. Pada jam 8 malam, malam tiba, dan cahaya redup dari lampu jalanan tumpah di jalan beton. Luo Feng dan Susin berjalan berdampingan di jalan. Mereka makan malam bersama. Sekarang, Luo Feng mengirim Susin pulang. Orang kaya berbeda. Tanah di pusat kota sangat ketat, tetapi tempat di mana orang kaya tinggal sangat sepi, sangat sedikit orang. Luo Feng tertawa. Jika itu adalah area tempat tinggal lain, kali ini, di jalan. Ini semua mobil dan orang. Ada sangat sedikit orang di daerah kaya. Susin diam-diam melirik Luo Feng. Anda mengatakan bahwa ada orang kaya. Anda tidak punya uang. Aset keluarga saat ini semuanya ditambahkan, belum menjadi pejuang pintar Anda. Meskipun Su Jia adalah salah satu dari 12 keluarga besar di Tiongkok, ia sangat kaya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah aset tetap dan investasi menurun. Bagaimana kamu tahu tentang petarung yang cerdas? Luo Feng terkejut. Sebelum makan, Luo Feng sudah tahu bahwa meskipun Sugang dan yang lainnya sengaja menyembunyikan Luo Feng ketika mereka berada di luar negeri, koran itu tidak dapat menampung api. Setelah insiden pelelangan Dewa Perang Istana, Luo Feng menjadi lebih terkenal. Susin juga melalui forum internal Aliansi Jam, tahu berita ini. Pengawasan Luoda, pesawat tempur Anda diparkir di komunitas Mingyue, tetapi tidak ada pengemudi yang masuk, tidak ada pengemudi yang keluar. Apakah sulit? Anda adalah pengemudi? Luo Feng terdiam. Supir. Pilot pesawat tempur tidak perlu dilatih untuk waktu yang lama, dan orang yang berbakat tidak bisa menjadi pilot pesawat tempur tanpa pelatihan jangka panjang. Luo Feng bukan sopir. Beberapa karakter dalam aliansi Jam ini tentu menebak bahwa Luo Feng harus mengendarai petarung pintar. Secara umum, prajurit biasa tidak tahu, tetapi kelas kekuatan aliansi ini sangat jelas. Pesawat perang cerdas kelas Wang, bahkan jika itu adalah pengawasan tingkat tinggi internal dan inspeksi aula seni bela diri terbaik, harga terbaik internal adalah 180 miliar koin Huaxia. Kekuatan utama dan aliansi Jam ingin membeli? Oke, berikan harga yang cukup tinggi. 200 miliar ingin membeli? Bermimpi. Atau, mari kita pergi ke petarung yang pintar. Usul Luo Feng. Susin tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke arloji, ini belum terlambat. Ayo bergegas ke petarung yang cerdas, tunggu sebentar, tunggu sampai jam 11. Segera. Luo Feng tersenyum dan berkata kepadanya, nomor 1, datanglah. Apa yang kamu lakukan? Susin bertanya-tanya. Luo Feng tersenyum misterius, lalu menatap langit. Susin juga ragu menatap langit. Aliran cahaya berhenti di langit, itu adalah pejuang segitiga biru tua, perlahan jatuh dari udara. Susin menatap petarung segitiga di udara dan tumbuh dengan takjub, begitu cepat. Batas kecepatan pesawat tempur cerdas lebih dari 10 kali kecepatan suara. Selama itu di bumi, aku bisa memberi perintah dari kejauhan. Luo Feng tersenyum dan menarik tangan Susin. Ayo, ayo naik. Segera bilah dari leher Luo Feng kementerian muncul. 365 bilah dengan cepat terkondensasi ke dalam tisot, dan Luo Feng menginjak tisot. Dia mengambil tangan Susin dan meraih pinggang Susin. Hai, terbang ke atas, dan pintu petarung cerdas di udara secara otomatis terbuka. Ini. Susin terkejut dan melihat ke bawah. Apakah dia terbang? Kemudian Susin bereaksi, Luo Feng benar-benar memegangnya. Susin. Luo Feng menatap pinggang Susin, tubuhnya menekan tubuh Susin, dan dia merasakan kelembutan tubuh lembut Susin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang ke arah Susin, dan jantungnya tiba-tiba membanting, dan segera membungkuk, menciumnya. Ditiup angin di udara, Susin merasa sedikit malu dan diambil dari ciuman pertama. Bibir.
Luo Feng menatap Su Xin, yang memerah. Dia berkata dengan lembut, mulai sekarang, kamu Su Xin adalah pacarku dari Luo Feng. Kamu sombong. Su Xin tidak bisa membantu tetapi berkedip, aku tidak berjanji apa yang harus kamu lakukan. Aku melepaskan, membiarkanmu jatuh. Luo Feng tersenyum, dengan sengaja melepaskannya. Su Xin sangat terkejut sehingga dia melihat pohon-pohon dan jalan-jalan di bawah ini dan berkata, hati-hati, ini 70-80 meter dari tanah. Jangan berani menolak. Luo Feng tertawa. Hei. Su Xin tersenyum dan mendengus. Kamu sudah lama tidak mengaku. Kupikir kamu tidak berani mengaku. Memang. Luo Feng sering mengobrol dengan Su Xin, satu atau dua. Berjam-jam, meski keduanya tidak mengklarifikasi, tetapi pembicaraannya sama dengan pria dan wanita. Itu hanya sebuah pengakuan. Karena aku tidak memiliki kekuatan yang cukup di masa lalu, aku tidak ingin kamu mengikutiku dengan ketakutan, Luo Feng berbisik. Mata Su Xin sedikit merah, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengubur dirinya dalam pelukan Luo Feng. Itu dia. Pejuang cerdas itu digantung di udara, dan di udara di sebelah pejuang cerdas, Luo Feng memeluk Su Xin dan mengayuh Tisot. Untuk waktu yang lama, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang luar biasa. Ruang luar angkasa, berbintang, alam semesta yang luas ini sangat misterius, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di alam semesta. Hai, aliran cahaya keemasan, terbang dengan cepat dari ruang alam semesta, terbang langsung ke bumi dengan kecepatan mengerikan di dekat kecepatan cahaya. Aliran emas ini dengan cepat menembus atmosfer dan jatuh ke bumi. Bumi, Samudra Pasifik, berjarak beberapa ratus mil dari banyak pulau yang dikenal sebagai Kepulauan Hawaii sebelum nirwana besar. Hai. Streamer emas langsung meluncur ke laut dan jatuh ke laut. Yang aneh adalah bahwa kecepatan cahaya yang mendekati kecepatan belum menyebabkan perubahan khusus pada permukaan laut, dan permukaan laut masih sama seperti sebelumnya. Tidak hanya tidak ada perubahan di permukaan laut, tetapi tidak ada satelit atau peralatan pemantauan di seluruh bumi yang menemukan pita emas ini. Jauh di dalam laut, di dasar laut lebih dari 3.000 meter, pita emas telah menghilang. Hanya menyisakan telur hitam oval dengan diameter sekitar 12 meter, kulit hitam memiliki tanda emas yang aneh. Untuk mengetahui apa yang disebut telur naga, di bumi, diameternya sekitar 1 meter. Saat ini, diam, satelit dari negara-negara di bumi, dan bahkan peralatan pemantauan khusus dari sisa-sisa peradaban kuno, beroperasi secara normal seperti di masa lalu. Tidak ada yang menemukannya. Sejak masa nirvana besar, lautan telah menjadi wilayah monster. Area Shanghai bumi jauh lebih besar dari luas daratan, dan samudera yang tak terbatas telah menghasilkan berbagai monster. Dapat dikatakan bahwa jika Anda melemparkan seseorang ke laut, bahkan jika airnya bagus, saya khawatir hanya beberapa detik yang akan dimakan hanya tulangnya. Samudra Pasifik, lebih dari 3.000 meter di bawah laut. Kubah hitam oval besar itu masih tidak bergerak. Sekitar 12 menit setelah jatuh ke laut ini, panjangnya 7 atau 8 meter, seekor monster ikan dengan sisik ikan biru berenang mengelilingi telur raksasa ini. Telur raksasa, monster ikan ini berenang perlahan, ia memiliki kebijaksanaan sederhana, tebak telur raksasa di depan Anda, itu seharusnya bukan batu. Tiba-tiba, monster ikan itu membuka mulutnya dan melihat bahwa gigi di mulutnya besar dan tajam, dan 2 baris gigi yang terpisah di dalam dan di luar seperti gergaji. Itu membuka mulutnya dan membantingnya ke telur hitam. Hei! Kepala menyakitkan monster ikan besar itu bergoyang, mulut besar itu berdarah samar, dan beberapa gigi patah jatuh. Untuk mengetahui bahwa kekuatan gigitan gigi itu luar biasa, dengan monster ikan ini, bahkan batu dasar laut dapat dengan mudah menggigit menjadi beberapa bagian. Bahkan tubuh monster tingkat Lord tidak akan mematahkan giginya. Di bawah kengerian itu, monster ikan berkulit biru itu membanting ekornya dan membantingnya dan segera pergi. Telur hitam raksasa masih tak bergerak di dasar laut, dan kulit telurnya masih ditutupi dengan emas misterius. Gigitan monster ikan sebelum kengerian, tidak ada jejak tersisa. Manusia di bumi hidup seperti biasa. Karena Luo Feng dan Su Xin telah menentukan hubungan, terutama selama liburan musim panas baru-baru ini, Su Xin tidak harus mengambil kelas. Pasangan muda ini akan sering bepergian ke seluruh dunia. Setiap pagi dan sore, waktu latihan Luo Feng.
dan sore hari adalah waktu Luo Feng dan Su Xin. Setelah makan siang, keduanya mengambil pejuang yang cerdas dan melakukan perjalanan ke kota pangkalan di Huaxia dalam waktu singkat. Pada pagi hari tanggal 26 Agustus, komunitas Mingyue Kota Yangzhou, lantai pertama Extreme Club, Luo Feng, secara eksklusif berada di ruang pelatihan. Duduk bersila di T-shot, melayang di udara. Gambar ketiga. Luo Feng memejamkan matanya, dan ada katalog yang sangat rumit dan seperti labirin di benaknya. Hehe. Hai. Hai. Bilah 13 betis dengan cepat berputar di sekitar tubuh Luo Feng, bergerak di sepanjang lintasan pikiran Luo Feng, karena katalog tersebut memiliki banyak persimpangan. Jadi, pisau sering disilang berbahaya. Lambat. Cepat, cepat. Tidak, rem. Dahi Luo Feng berkeringat. Salah satu bilah yang terbang di sekitar membanting, dan 3 bilah terbang melewati, di belakang, dan ke samping. Percepat. Ambil itu. Luo Feng tiba-tiba membuka matanya menyapu ke arloji komunikasi di pergelangan tangan kirinya, dan waktu di arloji yang mengaktifkan fungsi pengaturan waktu dengan cepat melompat. 5,11 detik. Meskipun lambat, ini adalah pertama kalinya untuk sepenuhnya menelusuri seluruh katalog ketiga. Tapi di tengah, aku berhenti di rem dan menunda minimum 1/10 detik, membuat hasil ini terlalu buruk. Aku 5,11 detik, tetapi waktu untuk lulus adalah 3,6 detik. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Semakin terbelakang, semakin sulit untuk mengurangi waktu. 5,11 detik untuk menyelesaikan, dan 4,8 detik untuk menyelesaikan. Waktu tampaknya sedikit berbeda, tetapi perbedaannya jauh berbeda. Adapun yang memenuhi syarat, 3,6 detik, itu jauh dari Luo Feng saat ini. Jalannya panjang dan hanya bisa diambil langkah demi langkah. Lanjutkan. Luo Feng menutup matanya dan mencoba lagi. Biasanya Anda bisa berlatih sekali dalam beberapa detik. Pelatihan, Tian Shen Catalog, ini, Luo Feng melatih ribuan kali setiap hari. Dapat dikatakan bahwa hampir semua waktu pagi adalah pelatihan, dewa para dewa, pelatihan umum berakhir dan seluruh orang kelelahan. Sedangkan untuk waktu malam, Luo Feng dihabiskan untuk kebugaran fisik, pisau dan tubuh. Matahari sudah tua, sekitar jam 10 pagi. Luo Feng masih terbenam dalam kultivasi, pikiran spiritual yang kuat dapat membiarkannya terus berlatih. Satu-satunya yang lelah adalah jantung yang lelah. Lagi pula, konsentrasi tinggi ribuan kali setiap pagi, bahkan jika itu tak terkalahkan, ketekunan tidak cukup, tidak bisa bertahan. Ingin mendapatkan kekuatan. Bakat sangat penting, dan ketekunan lebih penting. Luo Feng membuka matanya dan melihat keluar melalui jendela aula seni bela diri. Piring terbang biru terpencil perlahan-lahan turun dari langit, dan akhirnya mendarat di halaman di komunitas Mingyue. Kurator memimpin sekelompok prajurit dan menyambut seseorang. Pintu kapal piring terbang biru terpencil terbuka, dan ada 3 orang keluar. Sayangnya, Luo Feng tidak tahu apa identitas ketiga orang itu, dan mereka lari ke komunitas Mingyue. Luo Feng, yang duduk tenang di Tianshuo, sedikit mengernyit, sepertinya ada sedikit identitas untuk bisa mengendarai para pejuang ini. Paman-paman belum memberitahu saya untuk mengambil pesawat, itu bukan orang yang sangat penting. Luo Feng sekarang menjadi kekuatan pemantauan di kota pangkalan Jiangnan. Kekuatannya bahkan lebih dewi yang tak terkalahkan. Sangat jarang baginya untuk mengambil pesawat. Lanjutkan. Luo Feng menutup matanya dan terus berlatih, dewa para dewa. Luo Feng sangat jelas, bakatnya membuat roketnya umumnya bergegas ke puncak dewa perang, tetapi sekarang bola emas gelap telah dipecah, dari dewa perang hingga transendensi keberadaan dewa perang, tidak ada cara untuk mengandalkan bakat. Hanya bekerja keras selangkah demi selangkah. Banyak orang terjebak dalam dewa perang tinggi, tidak tahu harus berbuat apa, dan Luo Feng tahu jalan yang cocok untuk tuan spiritual. Dewa para dewa, meskipun butuh waktu yang tak terhitung kali kultivasi, setiap kali sedikit kemajuan dibuat, Luo Feng semakin dekat. Tetes, tetes, tetes. Saya tidak tahu berapa kali saya berlatih, dan arloji komunikasi tiba-tiba terdengar. Panggil. Luo Feng membuka matanya dan melihat ke arloji komunikasi, jam alarm berbunyi, sudah jam 11.45, sudah waktunya untuk kembali makan siang. Hai. Hai. Hai.
Tisot segera berubah menjadi bilah melengkung yang tak terhitung jumlahnya, satu persatu dari leher Luo Feng, dan ikan itu terbang ke karapas hitam. Luo Feng sendiri jatuh ke tanah. Mata Luo Feng melewati mesin uji tinju. Aku belum menguji kebugaran fisikku selama setengah bulan, mengujinya. Ruang pelatihan eksklusif ini dibangun, dan Luo Feng mengujinya sekali. Namun, Luo Feng, yang mengambil darah naga, dan Millennium Willow Heart, hanya bagian dari penyerapan. Masih ada banyak kekuatan darah naga, kekuatan hati Willow Millennium penuh vitalitas, dan mereka mengintai di tubuh dan tidak diserap. Ketika Luo Feng berkultivasi, energi ini dengan cepat diserap, jadi hari ini kemajuan Luo Feng luar biasa. Kekuatan tinju. Luo Feng membuka mesin uji tinju. Peng! Tinju Luo Feng seperti meteor, berjongkok pada target tinju dari mesin uji tinju, dan membanting target kepalan. Ini adalah mesin uji tinju yang dikirim oleh Yao Huichang dan lainnya, tetapi ini adalah mesin uji top. Tetes. Layar, 239.881 kg, sekarang nomor. Luo Feng tersenyum, ya, jaraknya 256.000 kg, diperkirakan akan dipraktekkan selama 1 atau 2 bulan lagi, dan itu akan tiba. Baru-baru ini, ketika saya kembali sebentar, peningkatan kebugaran fisik saya sungguh luar biasa. Tidak heran bahkan, Hong berkata, Luo Feng mengambilnya terus-menerus. Darah naga, hati Millennium Willow, tubuh mengintai banyak sisa daya, tidak perlu mengambil harta lainnya, hanya perlu mengolah dan menyerap kekuatan ini, Anda bisa mendapatkan peningkatan luar biasa. Kecepatan. Luo Feng menyalakan penguji kecepatan di landasan pacu 80 meter. Hai! Luo Feng tersambar petir. Langkah pertama tiba-tiba meledak ke tingkat kecepatan suara, dan kemudian dipercepat terus-menerus, mungkin berlari langkah sialan, dan mencapai batasnya. Itu berubah menjadi gambar residu, menyapu melewati penguji kecepatan, dan kemudian dengan cepat melambat. 583,6 meter per detik? Luo Feng memandang nomor itu dan bergumam, kembali. Adapun reaksi sarafnya? Sebagai seorang guru spiritual, apakah Anda masih perlu mengujinya? Benar-benar level tertinggi Dewa Perang. Setelah 1 atau 2 bulan, kebugaran fisik akan mencapai tingkat Dewa Perang tinggi. Setelah 2 tahun atau lebih, kualitas fisik dapat mencapai puncak Dewa Perang tinggi. Luo Feng mengenakan pakaian latihan yang longgar, jadi keluar dari pelatihan seni bela diri. Hai, pintu aula Lianwu secara otomatis ditutup. Pemantauan Luo. Di koridor di luar aula seni bela diri, seorang pemuda berdiri di sana sambil tersenyum dan berjongkok. Komandan sedang menunggu monitor di ruang samping. Komandan? Di mana komandan? Luo Feng bertanya-tanya. Sepertinya saya tidak kenal komandan. Komandan daerah militer Tenggara, pemuda itu tersenyum. Ayo pergi, Luo Feng mengangguk. Dalam hati saya, itu adalah kejutan gelap. Saat ini, ada daerah militer di sekitar setiap kota basis, tetapi umumnya daerah militer tingkat kota dasar. Ini disebut divisi militer. Misalnya, wilayah militer utara kota markas Jiangnan adalah divisi militer. Wilayah militer Tenggara berbeda. Wilayah militer Tenggara ini terutama dibangun untuk berurusan dengan monster laut pedalaman di Laut Cina Timur. Itu adalah wilayah militer. Wilayah militer besar harus beberapa kali lebih kuat daripada divisi militer. Belum lagi banyak senjata, itu lebih menakjubkan daripada divisi militer. Ruang konferensi. Luo Feng baru saja melangkah ke ruang konferensi dan melihat 3 orang di ruang konferensi sekilas. Seorang pria parubaya memiliki rambut putih di rambutnya, tetapi dia duduk tegak dan matanya tajam seperti macan tutul. Di sebelahnya adalah seorang pria parubaya dengan kacamata. Orang ketiga adalah aula utama aula ini. Halo, Tuan Luo Feng. Pria parubaya itu berdiri dan pria di sebelah kacamata itu tersenyum dan berdiri. Halo. Luo Feng ragu. Namun, saya masih merasa senang tentang itu, karena dia mengakui bahwa 3 orang yang dulu terbang dengan pesawat tempur UFO adalah beberapa orang ini. Orang-orang tampaknya datang ke sini selama hampir 2 jam, tetapi mereka tidak mengganggu kultivasi mereka, tetapi menunggu dengan tenang. Ini saja, saya harus memberi orang wajah. Luo Feng Di sebelah penyanyi itu tertawa, akan saya ceritakan tentang ini adalah Komandan Daerah Militer Tenggara Li Dawei Li Komandan.
Di sebelah Wakil Komandan Wang Luohan Wang Wakil Komandan. Luo Feng mengangguk. Komandan Daerah Militer Tenggara. Sebagai Komandan Daerah Militer Besar, pangkatnya adalah Panglima Militer, adalah pangkat tertinggi dari Tiongkok saat ini. Divisi Militer Umum, seperti Komandan Daerah Militer Utara Kota Pangkalan Jiangnan, adalah pangkat Mayor Jenderal Angkatan Darat. Hanya dengan pangkat militer, Anda dapat membayangkan perbedaan antara kekuatan, wilayah militer besar, dan divisi militer, dapat memimpin wilayah militer Tenggara. Li Dawei ini jelas merupakan pasukan besar Tiongkok. Pria besar itu datang sendiri, dan lebih suka menunggu hampir 2 jam tanpa mengganggu kultivasinya. Semangat para dewa tinggi dan para dewa benar-benar tidak normal. Ketika Li Feng baru saja masuk, dia mulai mengamati kejeniusan legendaris ini. Luo Feng di depannya mengenakan pakaian latihan biasa, dan dahinya berkeringat dan pingsan. Kekuatan kasat mata menyebar dengan Luo Feng sebagai pusatnya, dan nafasnya seperti binatang buas yang tiada taranya. Biarkan Li Komandan dan Wakil Komandan Wang terkejut. Mereka tidak tahu, ini karena Luo Feng berlatih ribuan, dewa para dewa, di pagi hari, terlalu lelah, sehingga roh pikiran tidak bertemu secara sempurna, tetapi ada banyak yang lolos. Ayo bicara, aku akan pergi dulu. Terima kasih untuk tuanmu. Li Dawei dan Wang Luohan sama-sama mengirim mereka untuk mengekspresikan antusiasme mereka. Meskipun status Li Dawei sangat tinggi, itu adalah seni bela diri. Bagi orang-orang di Wuguan ekstrim, pihak Tiongkok ini masih ramah. Li Commander, Wakil Komandan Wang, kami duduk dan berkata. Luo Feng duduk sambil tersenyum. Li Dawei dan Wang Luohan keduanya tersenyum dan duduk. Li Dawei tersenyum dan berkata, saya telah mendengar nama Tuan Luo Feng. Di kuil Dewa Perang, saya juga melihat Tuan Luo Feng jauh. Namun, tatap muka ini, saya hanya melihat ditemukan bahwa Tuan Luo Feng lebih luar biasa daripada ketika dia berada di kuil Tuhan. Li Commander memujiku lagi, aku harus terbang. Luo Feng tertawa. Itu bukan sebuah sombong, ini kekaguman. Li Commander berkata sambil tersenyum, saya baru berusia 62 tahun ini, dan saya adalah dewa setengah baya. Hidup ini adalah yang teratas. Menurut intelijen militer kami, saya tahu Tuan Luo Feng, Anda dulu sendirian, mengalahkan Chartland ajaib, bayangan darah Ivan, beruang raksasa Keita, Hering Liao, 4 dewa perang tingkat tinggi. Keempatnya, tetapi ada 3 yang memiliki jas dewa hitam. Catatan ini cukup mengejutkan, tingkat tertinggi seni bela diri pamungkas. Evaluasi Tuan Luo Feng sebagai dewa perang yang tak terkalahkan, juga sejalan dengan kekuatan Tuan Luo Feng. Sebagai seorang prajurit, saya benar-benar mengagumi Tuan Luo Feng. Ketika Luo Feng mendengar ini, dia tidak memiliki rambut yang pingsan. Tapi jujur saja, orang-orang yang mendengar pujian dan calo, terutama karakter Komandan Daerah Militer Tenggara, mengatakan bahwa itu benar-benar membuat orang bahagia. Namun, hanya dapat dikatakan bahwa Luo Feng tidak bercampur aduk dalam pejabat, ia bisa duduk di posisi komandan wilayah militer besar. Selain kemampuannya, ia akan yakin. Sederhana dan sederhana, biarkan Luo Feng merasa senang. Bagaimanapun, Li Dawei dan Wang Luohan sangat jelas, meskipun mereka memiliki status tinggi di Cina, Li Dawei adalah komandan wilayah militer dan pangkat umum. Namun, Luo Feng adalah pengawas wushu ekstrim. The Extreme Wuguan adalah salah satu kekuatan paling kuat dan paling elit di planet ini. Memiliki status terpisah. Meski tidak ada negara, tidak ada yang berani memprovokasi, malah dia mau berteman. Mereka ingin meminta Luo Feng untuk melakukan sesuatu, tentu saja, mereka harus menahan Luo Feng, sehingga Luo Feng dalam suasana hati yang baik, jika tidak ia akan dibawa keluar oleh Luo Feng. Bahkan jika mereka berada di area militer, tidak ada cara untuk mengambil Luo Feng. Tuan Luo Feng, jika Anda tidak keberatan, saya akan kurang ajar dan memanggil Anda Luo Feng. Jangan panggil komandan apapun. Panggil saya Li Dawei, Lao Li, Li Ge. Li Dawei tersenyum. Haha, aku masih memanggil Lao Li. Luo Feng tersenyum, Li Tua, kali ini kamu datang, ada sesuatu untuk dikatakan. Bahkan, Extreme Wuguan memberi Luo Feng email tentang pengawasan tanggung jawab. Ini menceritakan tentang apa yang perlu dilakukan pemantauan dan apa yang akan dihadapinya.
Ada poin yang disebutkan, kedatangan Luo Feng dari dua orang ini tujuannya juga tidak jelas dan agak spekulatif. Ya, aku hanya akan mengatakannya. Ekspresi Lida Wei sedikit serius. Kami memiliki meriam militer dan laser yang kuat dalam masyarakat manusia kami, tetapi kekuatan komunitas monster terlalu kuat. Bukannya aku tumbuh dengan popularitasnya. Kelompok monster ini adalah jumlah orang yang kuat, bahkan jika itu adalah monster di darat, itu lebih dari kita. Lida Wei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jika kita memiliki pencegah, meriam laser, masyarakat manusia bagaimana Anda bisa hidup dengan aman di pusat kota? Alis Luo Feng sedikit berkerut dan mendengarkan dalam diam. Monster manusia dan darat membentuk jalan buntu. Kita tidak perlu meriam laser untuk berurusan dengan monster tingkat raja. Monster tingkat raja tidak akan berpartisipasi dalam binatang buas yang menyerang kota basis. Kedua belah pihak memiliki pemahaman yang diam-diam. Lida Wei berseru, sebenarnya, pemahaman diam-diam dari kedua belah pihak. Lord Hong pergi untuk bernegosiasi dengan monster-monster. Luo Feng melakukan perjalanan. Manusia dan monster bernegosiasi? Hong pergi ke negosiasi? Monster di darat dan monster di langit tidak terlalu kuat untuk bertarung dengan kami. Tahun lalu kami memiliki gelombang pasang hewan kelas 1 di Cina, 6 kali di binatang kelas 2, dan 21 di binatang kelas 3. Semuanya berada dalam batas Cina kami, kata Lida Wei santai. Luo Feng terkejut. Data-data ini bersifat rahasia, Luo Feng tidak tahu, tidak mengharapkan negara menderita serangan seperti itu setiap tahun. Untuk tanah air kita, hal yang paling berbahaya adalah monster di laut. Ekspresi Lida Wei sungguh-sungguh, monster laut yang kuat, jauh di dalam laut. Bahkan meriam laser tidak dapat mengancam mereka. Dan jumlah monster laut lebih dari monster darat, burung, dan monster. Berapa banyak lagi, bagaimana Anda bisa menyerah pada negosiasi? Dan prajurit manusia memasuki laut, kekuatannya mungkin hanya 2 atau 3%, kita tidak bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Lida Wei menggelengkan kepalanya. Luo Feng mengangguk diam-diam. Ketika orang-orang berada di dalam air, kekuatannya sangat melemah. Danau di Kirishima hampir bunuh diri. Belum lagi laut yang luas. Manusia sekarang tidak memiliki cara untuk secara aktif menyerang monster di laut. Kita hanya bisa pertahanan pasif. Lida Wei memiliki warna sedih di wajahnya. Monster di laut dapat jatuh ke pedalaman di sepanjang sungai. Kekuatan monster laut sangat berbeda. Selama ada cukup banyak, mereka dapat membuka sungai mereka sendiri. Jadi kami manusia tidak bisa membiarkan mereka masuk. Mereka harus bergantung pada tanah, mengandalkan meriam laser, dan mengandalkan pasukan untuk melawan. Kerugiannya besar, Lida Wei menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kita membunuh puluhan juta ratusan juta monster laut sekaligus, tapi di laut, aku takut monster yang lahir dalam sehari tidak akan tahu banyak. Monster di lautan memiliki pertarungan besar seperti ikan, setiap hari. Ada banyak kematian, kita tidak bisa membunuh. Tidak masalah bagi seluruh kelompok monster laut. Lida Wei tidak berdaya. Luo Feng juga merasa tidak berdaya. Memang, para monster juga akan saling membunuh dan makan dengan lemah. Monster-monster laut yang terbunuh oleh manusia tidak berpengaruh pada seluruh populasi monster laut. Jadi aku meminta Luo Feng untuk membantu kami di daerah militer Tenggara pada saat kritis, untuk berurusan dengan beberapa monster kuat di laut. Yakinlah, monster tingkat raja takut untuk memasuki sungai pedalaman. Meriam laser kami sedang menunggu mereka. Lida Wei berkata, dewa perang yang tak terkalahkan. Dalam pertempuran dengan monster, terkadang lebih efektif daripada 100.000 tentara. Ya, aku terima. Luo Feng tidak ragu. Perang antara manusia dan monster adalah pertempuran untuk bertahan hidup etnis. Anda harus menerimanya. Terima kasih. Lida Wei bersyukur. Dewa perang yang tak terkalahkan, atau seorang guru spiritual. Dalam pertempuran monster-monster laut yang tidak berpartisipasi dalam monster raja, itu lebih berguna daripada 10 meriam laser. Luo Feng, menurut praktik kami, militer akan memberimu pangkat Jenderal Mayor terakhir. Meskipun tidak ada kekuatan nyata, itu juga dapat mewakili status. Di masa depan, tentara juga dapat mengurangi banyak masalah. Lida Wei tersenyum. Pangkat ini juga dihitung.
Tidak buruk, komandan divisi militer juga adalah jenderal tentara. Haha. Lauli, jujur saja, aku dulu ingin melamar sekolah militer ketika aku masuk ujian masuk perguruan tinggi. Luo Feng tertawa. Oh, mengapa kamu tidak pergi ke sekolah militer? Kalau tidak, kamu bisa berada di wilayah militer kami, kata Li Dawei. Hidup bertemu, tidak tahu. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika Anda ingin memasuki sekolah militer, Anda akan menjadi jenderal utama pasukan. Anda tahu bahwa tidak ada angkatan laut di dunia saat ini, angkatan udara. Melihat harga pesawat tempur, Anda tahu bahwa ukuran angkatan udara ditakdirkan kecil. Jadi sekarang tentara nasional adalah dunia tentara. Seorang jenderal besar pasukan memang sangat tinggi. Luo Feng, kamu memimpin pangkat mayor jenderal angkatan darat. Meskipun kamu tidak memiliki banyak kekuatan nyata, kamu dapat mengikuti konvensi dan mendapatkan kekuatan God of War yang tak terkalahkan, kamu bisa mendapatkan tim pengawal 900 orang. Li Dawei berkata, oh, 900 penjaga-penjaga? Apa pemantauan Thunderbolt? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Dia adalah penjaga 500 orang. Li Dawei dan Wang Luohan, yang belum pernah berbicara sebelumnya, tertawa. Mereka semua tahu bahwa Extreme Wuguan dan Thunderbolt Hall selalu berlomba-lomba untuk membandingkan. Dua aula seni bela diri utama ada di seluruh dunia. Dua pemilik museum utama, satu di dunia dan satu di dunia. Ini adalah keberadaan kebangkitan cepat periode nirwana besar. Dan Raytheon dikenal sebagai kecepatan dan kekuatan fisik pertama di dunia. Mungkin pada kekuatan, ada kesenjangan antara Hong dan Hong. Tapi jelas itu adalah orang yang paling dekat dengan Hong. Sebagai hasil dari percakapan ini, Luo Feng menjadi jenderal utama Tentara Nasional Tiongkok, dengan 900 penjaga. Tentu saja, tanggung jawabnya adalah untuk membantu wilayah militer Tenggara dan bertahan melawan serangan monster laut pada saat genting. Waktu berlalu, dan semakin dekat ke tanggal 1 September. Pada malam tanggal 1 September, Aula Umum Utama Kota Utama adalah mengadakan makan malam besar untuk menyambut penyelia baru. Akhir 31 Agustus. Di ruang audiovisual, video yang tergantung di dinding menunjukkan video Susin. Luo Feng, katamu, bagaimana aku memakai ini? Di pesta makan malam, apakah gaya ini masih sukses? Di layar, Susin mengenakan gaun malam kuning pucat. Baiklah. Luo Feng sambil tersenyum, mengangguk. Bagaimana Anda selalu mengatakan baik-baik saja? Susin di layar agak jengkel. Sekarang Anda menjawab saya, hanya ada 3 jawaban tidak tampan, umum, sangat tampan. Luo Feng menyentuh hidungnya dan tersenyum, yah, set ini terasa rata-rata. Tidak ada tampilan ungu yang baru saja kamu kenakan. Oh, aku akan mencoba yang berikutnya. Susin berlari dan menghilang di layar. Tiba-tiba, arloji komunikasi di pergelangan tangan Luo Feng mengeluarkan suara jatuhkan. Jatuhkan. Apakah ada email? Luo Feng segera mengetuk tombol dan membuka kotak surat. Judulnya adalah Pemberitahuan Keberangkatan Peradaban Kuno.